Bagi pemula kayak saya mencoba-coba untuk menggunakan inkubator gitu. Awalnya saya sama sekali nggak kepikiran beli inkubator, lalu selanjutnya bagaimana nanti gitu. Saya belum ada bayangan. Tapi setelah prosesnya berlangsung itu, saya mencoba untuk menikmati aja proses, walaupun banyak kendala juga saat menggunakan inkubator. Jadi meloloh dengan tangan itu pastinya menyita waktu gitu, dan kadang-kadang bikin stres juga gitu ya. Tapi ya balik lagi, yang awalnya saya tidak punya referensi bagaimana beternak menggunakan inkubator gitu ya. Seiringnya berjalannya waktu, saya sambil belajar, sambil mencari-cari informasi juga ke teman-teman lain gitu ya. Akhirnya setelah berhasil dan lancar, akhirnya saya juga justru menikmati juga gitu ya. Halo teman-teman Kicau Plus dan penggemar Kicau Mania, jumpa lagi di channelnya Kicau Plus. Kali ini kita akan bahas tentang murai batu, tepatnya bagaimana saya menerapkan sistem dalam berternak murai batu ini. Murai batu ini sejak saya ternak awal gitu ya, jadi banyak masalah gitu yang timbul gitu ya. Jadi dengan adanya masalah itu tentu kita harus carikan gimana solusinya gitu ya. Dan solusi yang saya pakai itu adalah dengan cara inkubator gitu. Jadi saya menggunakan inkubator atau mesin tetas agar telur-telur yang sudah diproduksi oleh murai batu di belakang saya ini itu bisa berhasil dan produksinya lancar, anakannya juga sehat sampai dewasa gitu ya. Dan bisa lihat teman-teman, ini kandang murainya yang sederhana, jantannya udah lama dan bulunya sedikit kusam gitu ya. Betinanya ada 2. Kebetulan betinanya satu lagi diglodok, dia lagi ngerem lagi. Setelah kemarin saya sudah panen anakannya. Jadi betinanya ini dua-duanya bertelur dan nyarang di dalam satu glodok yang sama gitu. Untungnya sih akur, jadi nggak bertengkar gitu ya. Nah, alasan saya menggunakan inkubator atau mesin tetas itu awalnya beberapa kali saya coba supaya murai batu ini berproduksi di kandang gitu ya secara alami. Namun kenyataannya itu banyak sekali kegagalan-kegagalan atau kendala-kendala gitu ya. Contoh yang pertama itu saat bertelur, telurnya ternyata tiba-tiba hilang. Itu ternyata dimakan sama indukannya gitu ya. Lalu bertelur lagi sampai menetas. 1 hari 2 hari tiba-tiba anakannya hilang, yang selamat cuma 1. Nah itu ternyata dibantai sama indukannya. Dan saya sudah coba dan konsultasi dengan teman-teman yang peternak lainnya, senior-senior gitu, ternyata setelah saya ikuti juga gitu ya petunjuk-petunjuknya, ternyata tidak berhasil juga gitu. Ternyata memang karakter indukannya ini yang bermasalah gitu ya. Jadi itulah alasan saya akhirnya menggunakan inkubator atau mesin tetas untuk solusinya gitu. Ya sebelumnya itu kan ada beberapa telur gitu, 3 telur kalau nggak salah, 3 telur menetas semua, dan yang berhasil selamat itu cuma 1. Jadi yang 2 itu dibantai indukan. Akhirnya yang 1 yang selamat itu saya pindahkan ke dalam inkubator gitu ya, dan saya loloh tangan gitu.
dan akhirnya sampai sekarang berhasil hidup sampai sekarang trotol gitu, sampai mandiri. Jadi setelah itu lanjutnya bertelur lagi, produksi lagi, nyata gagal lagi. Jadi kalau saya hitung itu mungkin sudah 10 ekor anakan gitu ya yang tidak selamat gitu ya. Sampai akhirnya saya memilih inkubator sebagai solusi itu, dan saat ini yang sudah berhasil di inkubator itu ada 4 ekor ya, 4 ekor yang menetas di inkubator dan selamat sampai sekarang, yang usianya kurang lebih yang 2 itu usia 10 hari dan yang 2 lagi usia 5 hari. Nah, ada juga untuk yang pertama kali itu saya coba di inkubator, ternyata dari 2 telur yang selamat itu cuma 1. Jadi saat saya masukkan ke inkubator, yang pertama berhasil menetas dengan sempurna. Nah, tiba-tiba yang kedua ini saat penetasannya itu bermasalah. Kalau saya sih kemungkinan telur ini mengalami apa gitu ya, prematur gitu ya. Jadi mungkin belum waktunya menetas, jadi dia sudah menetas duluan. Jadi masih ada kayak apa ya, kalau di orang itu ari-arinya gitu. Jadi masih ada ari-arinya yang menempel dan akhirnya tidak selamat gitu. Jadi yang selamat cuma 1 dari inkubator itu. Itu hasil uji coba yang pertama gitu. Tapi setelah selanjutnya berikutnya itu alhamdulillah sih semua berhasil gitu ya. Karena udah tahu sekarang trik-triknya. Dan setelah menetas di inkubator gitu, persoalan selanjutnya adalah proses melolohnya. Ternyata juga ada trik-triknya sendiri dalam meloloh anakan murai batu ini gitu. Jadi memang tidak mudah dan harus butuh ekstra harus fokus gitu ya, supaya anakan ini berhasil tumbuh sampai dewasa dan akhirnya mandiri. Bagi pemula kayak saya gitu ya, mencoba-coba untuk menggunakan inkubator gitu. Awalnya saya sama sekali nggak kepikiran gitu ya, beli inkubator, lalu selanjutnya bagaimana nanti gitu. Saya belum ada bayangan gitu ya. Tapi setelah prosesnya berlangsung itu, saya mencoba untuk menikmati aja prosesnya gitu ya. Walaupun banyak kendala juga saat menggunakan inkubator gitu ya. Jadi meloloh dengan tangan itu pastinya menyita waktu gitu, dan kadang-kadang bikin stres juga gitu ya. Tapi ya balik lagi, yang awalnya saya tidak punya referensi bagaimana beternak menggunakan inkubator gitu ya. Seiringnya berjalannya waktu, saya sambil belajar, sambil mencari-cari informasi juga ke teman-teman lain gitu ya. Akhirnya setelah berhasil dan lancar, akhirnya saya juga justru menikmati juga gitu ya. Setelah berhasil sampai dewasa mandiri itu rasanya kepuasannya luar biasa gitu ya. Selain produksi menggunakan inkubator, selain hasilnya maksimal gitu ya, menurut saya hasilnya maksimal, terus lebih cepat juga. Jadi sempat juga saat saya panen telurnya gitu ya, saya angkat telurnya, saya pindahkan ke inkubator, kurang lebih 10 hari atau 15 hari indukan sudah nelor lagi gitu ya. Jadi saya rasa kalau cara beternak menggunakan inkubator itu akan terus continue gitu ya. Jadi berlanjut lagi. Jadi anakan murai belum mandiri
tiba-tiba sudah ada lagi nanti telur lagi yang harus kita rawat lagi di dalam inkubator. Bagi. Sebenarnya ini kan ada dua pilihan ya, beternak murai batu secara alami, menetas di dalam kandang oleh indukan dan dibesarkan oleh indukan, dan satu lagi melalui menggunakan mesin tetas gitu ya. Jadi sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau menggunakan inkubator sebenarnya kekurangannya hanya ya waktu kita jadi tersita gitu, apalagi yang seperti saya yang juga bekerja, jadi mungkin waktunya juga harus membagi supaya bisa diurus juga gitu anakan murai batunya. Kalau di kandang ternak itu memang produksinya bagus juga gitu, maksudnya kita nggak perlu capek, nggak perlu repot, dan tidak terlalu menyita waktu gitu ya. Kita hanya menyediakan makanan, selanjutnya yang ngurus indukan gitu ya. Tapi itu tadi produksinya juga jadi lebih lama kalau menggunakan indukan secara alami gitu ya. Beda dengan inkubator, dia lebih cepat. Ketika kita panen masukin inkubator 10 hari atau 15 hari dan telur lagi, dan terus berlanjut kayak gitu terus gitu. Jadi memang ada plus minusnya menggunakan inkubator maupun indukan secara alami. Pengalaman menggunakan inkubator gitu, sebenarnya sih nggak terlalu banyak kendala gitu ya. Kalau di saya itu hampir setiap saya taruh telur itu selalu menetas gitu. Yang jadi masalah ini bagaimana memanajemenkan anakan itu supaya bisa bertahan di saat-saat masa kritisnya. Nah teman-teman, inilah kebanggaannya gitu ya, ketika kita sudah berhasil beternak murai batu. Saat ini posisinya masih pada trotol gitu ya. Untuk burung yang ini, yang di kandang besar ini, kemungkinan ini sih betina gitu ya. Dan ini adalah anakan murai batu yang selamat dari 3 telur yang menetas di kandang, posisi di kandang gitu ya, diramin sama indukan. Setelah menetas akhirnya yang 2 dibantai, 1 ini selamat sampai akhirnya mandiri. Dan yang 11 itu anakan yang selamat dari mesin tetas gitu ya. Jadi 2 telur, 2 menetas, dan yang 1 prematur yang akhirnya nggak selamat. Ini yang selamat gitu dari mesin tetas dan berhasil juga sampai akhirnya makan sendiri gitu ya. Itulah kebanggaannya gitu. Berhasil, dan kendala-kendala itu kita akan jadikan pengalaman supaya kedepannya lancar tanpa ada kendala.